Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bacaan hari ini merupakan bagian dari kesaksian Paulus akan tugas panggilan pelayanannya. Dengan jelas Paulus memberitakan, kalau kita baca itu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, bagaimana ia menjawab panggilan itu dan sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk panggilan itu. Dan Paulus juga ingin mewariskan apa yang menjadi kesaksian dan tugas pelayanannya itu kepada Timotius untuk diikuti, untuk diteladani. Sebagai anak rohaninya, Paulus merasa perlu untuk membagikan berita tentang atau kesaksian tentang panggilan pelayanan tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dan kita hidupi dari renungan pada hari ini? Yang pertama, setiap orang yang mau melayani harus hidup dalam penguasaan diri. Setiap orang yang mau melayani harus hidup dalam penguasaan diri. Penguasaan diri artinya seseorang itu tahu benar bahwa kehidupannya adalah anugerah Tuhan. Seseorang itu tahu benar bahwa kehidupannya adalah kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu seseorang yang mengenal dan memahami benar, menyadari benar akan tugas panggilannya, akan selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kehendak Tuhan menjadi prioritas utama dan menjadi tujuan untuk apa yang akan dilakukannya dalam kehidupannya. Sehingga seseorang yang menyatakan dirinya sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, tidak dikuasai oleh egonya, keinginan dagingnya. Tidak egoisme, tetapi dia akan mencari kehendak Tuhan, sang sumber kehidupan dan berkat, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, agar kehidupannya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, sabar menderita. Sabar menderita. Penderitaan memang menjadi bagian dari setiap orang di dalam kehidupan. Penderitaan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia, termasuk dan tidak terkecuali bagi seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, ada beragam penderitaan. Bisa penderitaan itu dari diri sendiri, bisa penderitaan itu dari luar, bisa penderitaan itu sebagai konsekuensi akan tugas panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus. Ini akan menjadi bagian yang harus disikapi dengan bijaksana oleh seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan. Dengan sabar menderita, Paulus mau mengatakan bahwa sadarilah, bagi setiap orang yang percaya, dalam penderitaan itu pun Tuhan setia menyertai. Dalam pergumulan itu pun Tuhan setia menyertai. Bahkan bagi orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, penderitaan dan pergumulan itu akan membawa kepada kebaikan. Karena itu diminta bersabarlah
dalam penderitaan. Akan selalu ada hal yang bisa dipelajari dan dimaknai dalam setiap penderitaan yang kita hadapi dengan memohon pertolongan dan hikmat Tuhan. Hal ketiga, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Memberitakan Injil menjadi tugas setiap pengikut Yesus. Tidak hanya tugas seseorang yang tertahbis di gereja masing-masing, tetapi juga menjadi setiap pengikut Yesus punya tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil tentu tidak hanya berfokus atau berorientasi pemberitaan khotbah, pemberitaan melalui mimbar, tidak. Pemberitaan Injil adalah melalui totalitas kehidupan kita, kesaksian hidup keseharian kita, pikiran yang positif dan baik, perkataan yang positif dan baik, perbuatan yang positif dan baik, pikiran, perkataan, perbuatan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kesaksian kita, menjadi pemberitaan Injil yang nyata dalam hidup keseharian kita. Sehingga melalui kehidupan keseharian seorang yang menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dunia melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya dunia akan percaya menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. 3 hal inilah yang diajak bagi kita untuk kita lakukan saat ini, agar setiap kita mau melayani dengan hidup dalam penguasaan diri, agar setiap kita sabar dalam menderita, dan setiap kita setia dalam pemberitaan Injil. Ketika ketiga hal itu kita lakukan, maka kita telah menunaikan tugas pelayanan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja, jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih, aku serahkan hidupku, jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan setiap kami sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, sebagai orang yang mengaku pengikut-Mu, kami harus menyaksikan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Kami harus memberitakan Injil dengan penguasaan diri, kami harus sabar menderita, dan kami harus siap memberitakan Injil dalam segala waktu. Pakailah kami Tuhan di masa kehidupan kami ini, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu, berkat bagi kami dan sesama. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh aktivitas kami, apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat,
semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.